Dewi Nasari akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Etiologi malaria. Jenis parasit. Yang pertama, Plasmodium falciparum menyebabkan malaria falciparum. Yang kedua, Plasmodium vivax menyebabkan malaria vivax. Yang ketiga, Ovale menyebabkan malaria ovale. Yang keempat, Plasmodium malari menyebabkan malaria malariae. Yang kelima, Plasmodium knowlesi yang merupakan Plasmodium zoonosis yang sumber infeksinya adalah kera. Yang kedua, siklus hidup. Siklus hidup Plasmodium terdiri dari dua, yaitu siklus sapragoni atau siklus seksual yang terjadi pada nyamuk dan siklus sikizoni atau siklus aseksual yang terdapat pada manusia. Yang ketiga, vektor malaria. Nyamuk Anopheles adalah faktor siklis satu-satunya dari malaria manusia. Dari sekitar 400 spesies Anopheles, hanya sekitar 70 spesies yang menjadi vektor malaria. Tiap spesies mempunyai sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Yang keempat, cara infeksi. Penyakit malaria dapat ditularkan dengan dua cara, yaitu cara alamiah, contohnya melalui gigitan nyamuk, dan non-alamiah, misalnya transfusi darah maupun malaria dari ibu ke bayinya. Faktor yang mempengaruhi malaria. Selain faktor manusia dan faktor dari malaria, juga terdapat faktor lain, seperti faktor nutrisi. Apabila seseorang penderita malaria juga mengalami malnutrisi, imunitas akan menurun, sehingga malaria juga lebih berat. Yang kedua, faktor lingkungan, seperti dipengaruhi oleh iklim, kelembapan udara yang lebih dari 60%, musim hujan. Manifestasi klinis. Penyakit malaria dipengaruhi oleh daya pertahanan tubuh penderita. Waktu terjadinya infeksi pertama kali hingga timbulnya penyakit disebut sebagai masa inkubasi. Sedangkan waktu antara terjadinya infeksi hingga ditemukannya parasit malaria di dalam darah disebut periode prapaten. Keluhan utama yang khas pada malaria disebut trias malaria yang terdiri dari 3 stadium, yaitu yang pertama, stadium menggigil. Pasien merasa kedinginan yang dingin sekali, sehingga menggigil. Nadi cepat tapi lemah, bibir dan jari-jari tangan biru, kulit kering dan pucat. Biasanya pada anak didapatkan kejang. Stadium ini berlangsung 15 menit sampai 1 jam. Yang kedua, stadium puncak demam. Pasien yang semula merasakan kedinginan berubah menjadi panas sekali. Suhu tubuh naik hingga 41 derajat Celcius, hingga menyebabkan pasien kehausan, muka merahan, kulit kering, dan panas seperti terbakar. Sakit kepala makin hebat, mual dan muntah, nadi berdenyut keras. Stadium ini berlangsung 2-6 jam. Yang ketiga, stadium berkeringat. Pasien berkeringat banyak sampai basah. Suhu turun drastis bahkan mencapai di bawah ambang normal. Penderita biasanya dapat tidur nyenyak dan saat bangun merasa lemah, tapi sehat. Stadium ini berlangsung 2-4 jam. Nyamuk lalu menimbulkan 4 jenis parasit. Yang pertama, Plasmodium malariae, menginfeksi eritrosit, granula coklat tua hitam, dan kadang berbentuk seperti pita. Masa inkubasinya 12-14 hari hingga menimbulkan penyakit malaria. Yang kedua, Plasmodium vivax menginfeksi eritrosit, grametosit berbentuk oval hampir memenuhi saluran eritrosit, karotin extrantis, pigmen kuning. Masa inkubasinya 12-17 hari, lalu menyebabkan penyakit malaria. Jadi oval atau irregular. Masa inkubasinya 12-16 hari yang mengakibatkan malaria. Plasmodium falciparum menginfeksi eritrosit. Infeksi menyebabkan eritrosit mengandung parasit dan menghasilkan banyak tondolan untuk melekat pada endotel dinding kapiler. Obstruksi trombosit, masa inkubasinya 10-12 hari, sehingga menimbulkan penyakit malaria.
Penyakit malaria menyebabkan B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. B1, eritrosit pecah, Hb menurun, O2 darah kurang, maka terjadi gangguan pertukaran gas. B2, eritrosit pecah, suplai O2 ke seluruh tubuh menurun, maka perubahan dan perfusi jaringan. B3, suplai O2 ke otak menurun, saraf terganggu, maka terjadi penurunan kesadaran. B4, produksi darah ke ginjal tidak terpenuhi, penurunan produksi urin, maka terjadi gangguan eliminasi. B5, mual muntah, anoreksia, berat badan menurun, maka gangguan pemenuhan nutrisi. B6, lemas dan panas, gangguan pergerakan, maka terjadi intoleransi aktivitas.